Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rapat dan notulen. Rapat adalah sebuah kegiatan atau komunikasi dalam sebuah organisasi atau swasta maupun di pemerintahan yang nantinya akan mendapatkan sebuah hasil pengambilan keputusan. Rapat dibagi menjadi dua, ada rapat formal dan rapat tidak formal. Rapat formal biasanya diadakan dengan mengirimkan undangan terlebih dahulu, sedangkan rapat tidak formal adalah rapat yang diadakan secara langsung atau mendadak tanpa mengirimkan undangan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang harus diperhatikan apabila kita menjadi seorang sekretaris, maka jika mengadakan rapat, yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah yang pertama, kita harus tahu apa tujuan dan agenda rapat tersebut. Misalnya untuk memecahkan masalah atau mengambil sebuah keputusan ataupun mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah mempersiapkan peserta rapat. Jika rapat tersebut rapat formal, maka kita harus mempersiapkan konsep surat undangan dengan baik. Periksa dan pertimbangkan kembali daftar peserta rapat yang akan diundang. Lalu, mintalah petunjuk kepada atasan tentang siapa saja yang akan memimpin jalannya rapat, menjadi moderator, serta menjadi notulen rapat. Ketiga adalah mempersiapkan ruangan. Sebaiknya, sekretaris mengecek terlebih dahulu ruangan yang akan digunakan dan disesuaikan dengan peserta rapat, karena terkait dengan meja, kursi, serta snack yang akan dipersiapkan, kemudian layout meja dan kursi rapat. Yang keempat adalah membuat daftar acara. Sekretaris harus membuat daftar acara mulai dari absensi, pembukaan, acara inti, sampai dengan penutup atau pembacaan notulen. Yang keenam adalah mempersiapkan peralatan kantor. Biasanya, pada saat rapat, kita membutuhkan alat-alat untuk menulis. Sekretaris harus menyiapkan suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Peralatan yang dibutuhkan biasanya berupa alat tulis, proyektor, LCD, serta peralatan atau perlengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat rapat. Selanjutnya adalah pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat terdiri dari yang pertama ada pembukaan atau penutup, yang kedua ada tata tertib rapat, yang ketiga ada pengendalian rapat, yang keempat ada mengatur waktu, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pembukaan rapat. Biasanya pembukaan rapat berisi uraian-uraian topik atau materi yang akan dibahas. Yang kedua ada tata tertib rapat. Dalam rapat kita harus memiliki etika. Untuk penyelenggara rapat, yang pertama, menyelenggarakan rapat sesuai dengan prosedur dan datang tepat waktu. Yang kedua, menata ruangan dengan baik. Dan yang ketiga, menempatkan tempat duduk sesuai dengan kedudukan jabatan orang yang bersangkutan. Untuk peserta rapat, yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menghargai apabila ada yang sedang berbicara. Dan yang ketiga, mengikuti aturan dan tata tertib rapat. Yang ketiga adalah pengendalian rapat. Pengendalian rapat secara bebas terbatas memberikan kesempatan pada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapat secara bergantian. Yang keenam adalah penutup rapat. Pada bagian akhir ini berikan kesimpulan agar para pendengar mengingat kembali isi garis besar dari pembahasan tersebut. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingat atau bukti hasil rapat. Di sini saya sudah membuat notulennya. Notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang penting saja. Pada dasarnya, susunan notulen terdiri dari yang pertama itu ada judulnya, yang kedua waktu dan tempat, yang ketiga ada pemimpin rapat, yang keempat itu ada hadir atau tidak hadir peserta, selanjutnya ada susunan acara, selanjutnya ada risalah pembicaraan, acara rapat disebutkan,
berurutan dari pembukaan sampai penutupan. Lalu, tanya jawab dan penutup. Setelah itu, tanda tangan pembuat notulen atau sekretaris dan tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Sekian penjelasan mengenai rapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.